Dari 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, itu udah luar biasa sampai ke dalam turun-temurun. Jajahan Belanda ini mencekik leher orang Indonesia. Dan ketika Jepang masuk, orang Indonesia ini rata-rata udah sepertinya, ini kabar gembira nih. Kabar gembira karena datangnya Jepang yang orang-orangnya mirip-mirip, ada kemiripan dengan orang Indonesia. Jadi dia menyangka ini, dan Jepang pun sempat mengatakan ini saudara angkat, pembela sesama Asia, sesama sesama hampir kemiripan ras yang sama. Begitulah ketika orang Jepang awal pertama memasuki Indonesia, merayu orang Indonesia. Tapi apa? Pada kenyataannya setelah Jepang masuk, justru lebih gawat, lebih mengerikan. Yang orang Belanda tidak sebegitu mengerihnya kalau dalam soal kebrutalan seks nih. Ini malah dipertontonkan, justru dipertontonkan oleh Jepang, kebrutalan seks mereka ini dengan menarik anak-anak gadis yang ada di rumah orang tuanya, baik itu anak gadis ataupun janda atau istri orang. Jepang ini main tarik aja. Inilah keburukan Jepang ini yang sampai sekarang banyak orang masih luka hatinya jikalau mengingat penjajahan Jepang ini. Ternyata penjajahan Jepang ini, kebrutalan mereka ini, selain mereka ini memperbudak seks wanita Indonesia, juga membantai orang Indonesia dan main hantam-hantam aja, pokok tidak peduli dengan keadaan orang Indonesia. Salah sikit mereka main kekerasan, bahkan sampai ke pembunuhan. Pembunuhan massal, pembantaian massal, genosida banyak dilakukan oleh orang Jepang ini. Luar biasa brutalnya. Jadi Belanda yang menduduki Indonesia, menjajah selama 350 tahun, dibanding 3 tahun kebrutalan Jepang, itu justru lebih brutal lagi Jepang. Nah, kalau Belanda sifatnya mencekik dan merusak tatanan kehidupan orang Indonesia, merusak sendi-sendi budaya Indonesia, merusak banyak hal-hal yang memang udah dijaga turun-temurun oleh orang Indonesia, itu rusak oleh Belanda. Tetapi kedatangan Jepang bukan justru memperbaiki, malah menghancurkan. Jadi Jepang ini masih lebih sedikit masih lebih sedikit agak kotor dibandingkan Belanda ini. Jadi orang yang sudah merasa sakit hati, luka hatinya bukan terjadi di Indonesia, Malaysia juga begitu. Wanita-wanita yang ada di Malaysia main tarik-tarik aja. Jadi Jepang ini sikit tak boleh nampak perempuan, tak boleh nampak wanita. Asal udah nampaknya wanita, baik itu entah anak siapa atau istri orang ke, bini orang ke, langsung tarik. Begitu juga di Nanking, Cina. Mereka membantai, membabi buta. Mana perempuan mereka tarik, mereka perkaos. Begitu juga pembantaian oleh Jepang ini. Jadi luar biasa, Indonesia ini banyak tertipu oleh penjajah-penjajah. Jadi kedatangan Jepang itu memang sangat melukai hati orang Indonesia, karena di mana-mana sempat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Jepang ini, bahkan lebih brutal. Pada saat itu Jepang ini memang sangat kuat, makanya lah sekarang Jepang itu dibatasi kekuatannya oleh Amerika. Jadi makanya sekarang Amerika itu membuat pangkalan di Pulau Okinawa Jepang itu, supaya Jepang itu tidak bisa lagi membangun militer dia nih, takut karena udah pernah jajahan Jepang ini sampai hampir setengah dunia. Jadi Jepang itu luar biasa memang dulunya. Bayangkan kedatangan dia itu, Inggris, British dihantamnya tumbang. Bukan cuman Inggris, ABDA. ABDA itu terdiri dari Amerika, British, Dutch, Belanda, Australia, Komando.
Semua tumbang dibantai sama siapa nih? Dibantai Jepang. Nah, itulah kekuatan Jepang dulu. Jadi untuk mengalahkan Jepang ini memang Eropa, Amerika ini memang cukup pening dibikinnya. Maka terakhirnya Jepang ini ketika muncullah mulai ide untuk membasmi kekuatan Jepang ini melalui Project Manhattan di Amerika. Project Manhattan ini didatangkanlah para ahli-ahli atom, ahli-ahli nuklir, sengaja membuat mereka menciptakan bom atom untuk membatasi kekuatan Jepang ini. Karena Jepang ini luar biasa. Amerika pun dihajar sama dia. Ingatkan kisah Pearl Harbor itu kan? Pearl Harbor. Jadi Amerika pun pernah diserangnya. Semua dia negara kecil tapi luar biasa dulu. Tapi rupanya Amerika, Inggris, negara-negara Barat itu tidak mati akal. Mereka temukan, mulai mereka kembangkan uranium, mulailah mereka kembangkan menjadi bom atom kala itu. Itulah melalui bom atom Little Boy dan Fat Man ini baru mereka hantam Nagasaki dan Hiroshima itu. Itu pun waktu jatuh Little Boy pertama jatuhnya di Hiroshima, Kaisar Hirohito itu belum lagi menyerah, masih keras kepala. Masih keras kepala, belum lagi mau menyerah. Maka beberapa hari kemudian dijatuhkan Fat Man yang lebih besar di Nagasaki. Udah dia terbelalak matanya melihat melihat api begitu, melihat kilatan cahaya yang melebihi ratusan kali daripada kilatan matahari. Barulah dia mengaku, barulah dia menyerah. Begitulah kerasnya orang Jepang ini, Jepun. Uh, memang mental luar biasa. Tapi cuman yang kita kita sayangkan kejahatan mereka inilah, pembantaian yang dilakukan mereka. Jadi kalau Belanda yang baru banyak mengadakan genosida baru Westerling itu, Westerling. Taklah sebrutal Jepang ini. Jadi kalau Jepang ini mana-mana dia senjata, dia pun selain dia bawa senjata laras panjang, dia juga bawa pedang. Kalau tentara-tentara yang lain cuma bayonet aja kan, pisau, berupa pisau. Kalau dia enggak, kelewang dibawa, kelewang di pinggang nih. Kadang-kadang kelewangnya lebih panjang sampai terseret-seret di tanah. Karena orang Jepang ini pendek-pendek, tapi kurang ajar. Ah, jadi Jepang ini memang meninggalkan meninggalkan kenangan yang kotor, meninggalkan kenangan yang betul-betul busuk. Inilah makanya sekarang makanya Cina Tiongkok itu dia sangat dendam sama Jepang ini karena mengingat masa lalu dulu pembantaian di Nanking, Tianjin, Cina itu banyak dilakukan oleh orang-orang Jepang. Macam itulah.